Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Yusuf. Hari ini kita akan mempelajari komputer akuntansi. Sebagaimana kondisi hari ini, zaman serba teknologi gitu, kita membutuhkan berbagai perangkat untuk memudahkan aktivitas kita. Nah, begitu pula dengan proses akuntansi, yang biasanya kita membuat tabel-tabel, kita membuat kolom-kolom, kemudian kita menulisnya secara manual. Hari ini kita memiliki berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memudahkan proses dalam akuntansi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang dasar-dasar dari komputer akuntansi, dan nanti akan ada spesifikasi khusus, kita akan mempelajari tentang MYOB. Nah, sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita untuk belajar, kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan ilmu sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya ya. Ya, ini dia materi kita, yaitu tentang dasar-dasar komputer akuntansi. Kira-kira apa sih komputer akuntansi, dan kira-kira ada aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan dalam komputer akuntansi, atau mungkin konten-konten di dalamnya ada apa aja gitu. Kita akan mempelajari semuanya di sini ya. Pertama kita harus sama-sama memahami dulu apa itu komputer akuntansi. Komputer akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus menghasilkan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi, proses komputerisasi akuntansi adalah proses pemindahan sistem akuntansi yang biasanya kita lakukan secara manual, kemudian kita pindahkan secara sistem gitu. Jadi, ketika ada transaksi akuntansi, kita nggak ngebuat kolom-kolom lagi, kita nggak nulis-nulis lagi, dan kita nggak menghitung-hitung secara manual, tapi kita cuma memindahkan transaksinya ke dalam aplikasi komputer. Nah, kemudian nanti akan diposting secara otomatis oleh komputer, sehingga di akhir akan dibuatkan secara otomatis juga laporan keuangannya. Nah, proses komputer akuntansi ini sangat memudahkan para akuntan gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas di perusahaannya. Nah, sebenarnya aplikasi yang digunakan dalam komputerisasi akuntansi ini sangat banyak ya, bahkan lebih dari puluhan gitu. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk proses komputerisasi akuntansi sesuai dengan kemampuan ataupun kondisi dari perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi perusahaan bisa bebas gitu untuk memilih mana aplikasi komputer akuntansi yang paling cocok untuk digunakan. Nah, ini kalau misalkan di gambar sini ada Zahir, ada Accurate gitu, ada AbiPro, kemudian ada QuickBook, ada MYOB gitu. Nah, ini ada sekilas ya tentang aplikasi komputer akuntansi lainnya. Ini di luar dari MYOB ya, karena di materi komputer akuntansi ini kita akan lebih banyak mempelajari tentang MYOB. Nah, yang pertama itu ada QuickBooks. Ya, ini bisa dilihat penjelasannya. Kemudian Zahir, kemudian ada Accurate, sama ada AbiPro gitu. Sebenarnya semua aplikasi komputer ini punya tujuan yang sama gitu, untuk memudahkan perusahaan untuk melaksanakan proses akuntansi gitu, dimana kita sama-sama mengetahui kalau proses akuntansi itu cukup merepotkan gitu ya, mulai dari dokumen transaksinya datang, kemudian kita jurnalnya pun kita misa-misa, ada yang di jurnal umum, ada yang jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, kemudian ada yang masuk ke pengeluaran kas juga, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lain, kemudian neraca, laporan keuangan. Itu kalau misalkan kita lakukan secara manual gitu, kita nggak akan habis-habis gitu mengerjakan berhari-hari
proses akuntansi gitu. Karena kalau misalkan di perusahaan itu bisa jadi satu hari bukan cuma satu atau dua transaksi, tapi bisa puluhan bahkan ratusan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan. Makanya kita membutuhkan software ataupun aplikasi yang bisa memudahkan proses akuntansi. Nah, kalau misalkan bicara tentang fungsi, fungsinya apa sih gitu? Fungsinya intinya ya, secara garis besar untuk memudahkan proses akuntansi gitu, mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan. Nah, ini ada beberapa fungsi yang saya rangkum ya dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi yang akurat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan komputer akuntansi, insya Allah ya datanya bakal akurat. Karena apa? Karena perhitungannya sudah dilakukan secara otomatis gitu. Kita nggak perlu mengalih-alihkan gitu ataupun menjumlah-jumlahkan sendiri gitu. Tapi dari proses akuntansi yang kita masukkan dari pencatatan, datanya insya Allah akan diolah dengan baik dan juga hasilnya juga akan lebih akurat gitu. Tinggal bagaimana kita menginputnya saja gitu. Kadang kalau misalkan input kita kurang 0,1 gitu atau kurang angka 1 di belakang, itu kan berpengaruh sekali gitu ya dengan hasilnya nanti. Seperti itu. Berbeda dengan proses akuntansi yang secara manual, kita perlu mengaturnya sedemikian rupa agar semuanya teliti dan hasilnya juga lebih akurat gitu. Mulai dari pencatatan, kemudian perhitungan sampai dengan pelaporan itu membutuhkan energi ekstra untuk lebih teliti. Kemudian yang kedua yaitu quality control ya. Nah, karena datanya sangat akurat gitu ya, bisa dipastikan datanya akurat, maka kualitas dari laporan keuangan yang kita buat juga akan lebih bagus gitu. Yang ketiga yaitu efektif dan efisien. Dari segi waktu, kemudian dari segi biaya, memang dengan menggunakan proses komputer akuntansi kita akan lebih cepat menggunakannya dan juga tidak banyak membutuhkan hal-hal lain gitu. Cukup dikerjakan oleh tenaga akuntansi beberapa orang tanpa harus membagi-baginya ke dalam macam-macam divisi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya sangat relevan sama yang sebelum-sebelumnya karena kita laporannya akurat, kemudian kualitasnya terjaga, maka tim manajemen akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, yang terakhir yaitu menghemat SDM dan biaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tenaga akuntansi secara manual, itu akan lebih banyak membutuhkan orang untuk menginput data tersebut gitu. Berbeda dengan kalau misalkan kita menggunakan komputer akuntansi, kita cukup membutuhkan beberapa orang untuk menginputnya ke dalam komputer dan juga biayanya juga sama gitu ya. Kita akan lebih murah gitu karena kita nggak perlu kertas-kertas yang sangat banyak gitu untuk memposting seluruh transaksi keuangan. Nah, ini dia kita akan lebih fokus kepada Mayop gitu. Mayop itu apa sih? Nih, Mayop itu adalah kepanjangan dari Mind Your Own Business. Adalah aplikasi komputer yang dibuat untuk memudahkan proses akuntansi. Secara pengertian sama gitu ya, sama di aplikasi-aplikasi komputer lainnya. Intinya untuk memudahkan kita dalam proses akuntansi. Mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan. Nah, sedikit sejarahnya, Mayop itu pertama kali rilis di Australia tahun 1991, dinaungi oleh Mayop Incorporation. Kemudian pada tahun 1966, Mayop kemudian membuka 5 cabang lain di belahan dunia lainnya, seperti di Kanada, New Zealand, UK, US, kemudian di Asia. Gitu. Fungsinya untuk apa? Karena kita sama-sama tahu fungsinya Mayop ini untuk memudahkan proses akuntansi, maka sama pula gitu di belahan bumi lain ataupun di negara lain juga membutuhkan aplikasi-aplikasi
yang dapat memudahkan proses akuntansi. Kemudian ini ada jenis-jenis MAYOP. Kalau dirangkup ada 3 gitu jenis-jenis MAYOP. Ada MAYOP basic. Ini adalah MAYOP yang paling sederhana, di mana biasanya transaksinya masih transaksi jasa karena masih belum terdapat modul inventory dalam MAYOP basic. Kemudian yang kedua ada MAYOP accounting. MAYOP accounting ini sebenarnya udah cukup lengkap. Kalau misalkan kita gunakan udah bisa ada modul inventory-nya, kemudian bisa mencek mutasi barang, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada MAYOP Premier. Ini adalah MAYOP yang paling lengkap fiturnya, karena di MAYOP Premier ini sudah menangani transaksi multi-currency, kemudian fasilitas melacak mutasi antar gedung, antar gudang, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak dimiliki MAYOP Accounting dan juga MAYOP Basic. Seperti itu. Nah, ini dia kelebihan dari MAYOP Accounting. Sangat banyak gitu ya kelebihan dari MAYOP Accounting. Pertama, user friendly, artinya mudah untuk digunakan. Siapa saja yang mempelajarinya, insya Allah akan bisa menggunakannya. Kemudian pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat. Yang ketiga, tingkat keamanan dan kevalidan data setiap user gitu. Jadi insya Allah akan aman gitu ya, karena di MAYOP Accounting juga dilengkapi dengan fitur password, sehingga ketika data ini ingin diretas oleh pihak lain, maka akan sulit. Kemudian yang selanjutnya posting secara otomatis dan lain-lainnya gitu ya, bisa dibaca masing-masing ya. Ada 4 lagi kelebihan dari MAYOP. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan dari MAYOP. Sebenarnya secara garis besar kekurangan dari MAYOP ini karena MAYOP adalah software ataupun aplikasi yang dikeluarkan dari luar negeri, maka bahasa yang digunakan dalam MAYOP ini masih menggunakan bahasa asing, atau dalam hal ini menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Kemudian yang kedua, karena tadi ya juga dari luar negeri gitu, dari Australia asalnya, maka untuk fitur pelaporan perpajakan sesuai dengan Indonesia itu belum ada gitu. Dan ketika kita ingin membackup file MAYOP ini, kita perlu melakukannya secara manual. Nah, ini dia tampilan awal dari MAYOP gitu. Ketika kita selesai menginstal MAYOP, hal yang pertama akan muncul adalah seperti ini gitu ya. Ada tulisan open, create, explore, what's new sampai dengan exit. Nah, ini dia fungsinya. Yang pertama open untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian create untuk membuat data perusahaan baru, explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MAYOP, kemudian what's new itu melihat informasi tentang pembaruan dari aplikasi MAYOP, dan yang terakhir itu exit. Exit ini untuk keluar ya. Nah, setelah kita ada di tampilan awal ini, kemudian kita sudah membuat data perusahaan, maka yang selanjutnya akan muncul adalah command center gitu, ataupun pusat dari aktivitas akuntansi yang dilaksanakan di MAYOP gitu. Di command center ini ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 modul, yaitu ada accounts, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Nah, masing-masingnya juga punya fungsinya tersendiri gitu. Yang pertama, accounts. Nah, ini merupakan komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan. Nah, ini ringkasannya. Ada mulai dari modifikasi bagian akun, kemudian masukkan saldo awal akun, kemudian proses penjurnalan jurnal umum. Ini semuanya dilakukan di sini, sampai dengan company data auditor, ataupun kita mengecek apakah data-data yang sudah kita masukkan, transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan, sudah valid atau belum. Yang selanjutnya, yang kedua, ada banking. Banking ini untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas
selain dari yang berhubungan dengan piutang dan utang. Seperti kita pembayaran gaji, kemudian pembayaran listrik, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, kita bisa lakukan dengan menu banking. Yang ketiga ada menu sales. Sales ini untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, baik itu tunai maupun kredit. Gitu. Kemudian penerimaan pembayaran piutang juga dilakukan melalui modul sales ini. Kemudian retur sampai dengan penyerahan uang kas kembali kepada pelanggan. Gitu. Yang keempat itu ada purchase. Nah, kalau purchase sama seperti menu sales ya, cuma bedanya kalau sales itu untuk penjualan, kalau purchase untuk pembelian gitu, mulai dari pembelian kredit, pembelian tunai, kemudian pembayaran hutang kepada pemasok, kemudian mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Seperti itu. Yang selanjutnya ada modul inventory. Ini menjadi salah satu hal yang penting, khususnya untuk perusahaan dagang ya. Karena modul inventory ini berfungsi untuk melacak barang dagangan kita, jumlahnya seperti apa, kemudian mutasinya seperti apa. Di sini kita bisa melakukannya. Semuanya lengkap ya, dari mulai mencatat persediaan awal, kemudian menghapusnya, kemudian mengubahnya juga, menetapkan dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan, sampai dengan beberapa hal yang berkaitan dengan laporan. Yang terakhir ada menu card file. Nah, menu card file ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan-catatan individu dan perusahaan. Nah, di sini kita bisa menginput data customer ataupun pelanggan, dan juga data supplier ataupun pemasok. Nah, ini menjadi salah satu menu yang penting juga, karena di sini bisa kita lacak juga ya, kira-kira pelanggan kita yang mana aja, kemudian masih ada hutang atau tidak gitu, atau lainnya, kita bisa lacak dengan mudah melalui menu card file. Nah, mungkin itu aja buat pertemuan kali ini. Ini adalah dasar-dasarnya aja ya gitu dari Mayop. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak mengulas tentang Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak mempraktekkan bagaimana sih proses Mayop itu sebenarnya, dari mulai membuka aplikasinya, kemudian masukkan data awal perusahaan, sampai dengan menginput transaksi dan pelaporan. Akan lebih seru banget kalau misalkan kita bisa praktekannya langsung gitu ya. Kalau misalkan dijelaskan cuma secara verbal kayak gini, ataupun lewat PPT aja, sepertinya kurang. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba praktekkan bareng-bareng gitu ya. Cara-caranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan seterusnya. Ya, mungkin itu aja buat materi kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, ataupun ada yang ingin dikoreksi, ataupun ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung aja ya ditulis di kolom komentar, ataupun langsung personal chat aja di WhatsApp juga boleh gitu. Saya rasa cukup ya buat pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memudahkan kalian semua untuk memahami dasar-dasar dari komputer akuntansi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.